Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang pada channel YouTube Elsie Febriani. Kali ini bagi pejuang kita akan membahas SKD Guru Pedagogik, materinya teori belajar. Nah, bagi pejuang yang belum subscribe, silakan di subscribe dan like-nya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 1. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, dan D. Bandura. Ayo, apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Yuk kita lihat pembahasannya. Skinner ini lebih menyatakan kepada penguatan dan ganjaran pada proses pembelajaran. Sedangkan Ausubel teorinya menyatakan tentang teori belajar bermakna. Thorndike sendiri itulah stimulus dan respon, sementara Bandura belajar dari yang lain, observasi, peniruan, dan pemodelan. Next, kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua, hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Bayu, guru kelas 2 suatu sekolah dasar. Penguatan positif Pak Bayu disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Bayu tersebut sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, C. Pavlov, dan D. Skinner. C. Skinner, D. Thorndike. Silakan coba dijawab oleh pejuang MIP. Jawabannya adalah C. Skinner. Kita lihat pembahasannya. Di sini tadi sebelumnya sudah sampaikan bahwa Skinner ini lebih kepada ganjaran atau penguatan yang berperan penting dalam proses belajar mengajar yang mana akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Next, kita lanjut ke nomor 3. Konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah A. Scaffolding dan conditioning, B. Scaffolding dan Zone of Proximal Development, disingkat ZPD, C. Zone of Development, Love Effect, dan Scaffolding, D. Reinforcement dan Punishment. Ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Kita akan lihat bahwasanya teori belajar ini mengenal ada ZPD, Zone of Proximal Development, dan topangan atau dukungan yang disebut dengan scaffolding. Nah, ZPD adalah zona atau area di mana anak dapat berkembang secara mandiri dari apa yang bisa dicapai anak tersebut jika anak tersebut mendapat bantuan dari orang lain. Nah, kalau bantuan yang bertujuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan, ini yang dinamakan dengan scaffolding. Jadi, tingkat kerumitannya lebih tinggi daripada tingkat kognitif yang menerimanya sehingga diperlukan dukungan atau topangan dari orang yang lebih tinggi kemampuan darinya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah A. Ausubel, Bandura, dan Wakefield, B. Ausubel, Brunner, dan Bandura, C. Welkowicz, Brunner, dan Skinner. Sementara D. Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Ayo, jawabannya sudah tampak sekali. Untuk A itu Bandura sudah kita terlihat sekali sudah termasuk kepada behaviorisme. Dan C juga ada Skinner yang merupakan pencetus teori behaviorisme. Dan jawabannya adalah D. Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Yang mana Piaget ini tentang teori perkembangan kognitif anak, tahapan perkembangan kognitif anak. Brunner belajar bisa muncul pada 3 tahap, enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara Vygotsky mengatakan sosial,
Interaksi sosial berpengaruh terhadap tumbuh kembang kognitif anak. Oke, next nomor 5. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Dah, jawabannya itu sudah tampak sekali. Jawabannya adalah iya, C. Sesuai dengan pembahasannya, behaviorisme ini teori belajar tingkah laku yang mengkaitkan stimulus dan respon maupun ganjaran. Humanistik memanusiakan manusia. Jadi belajar itu untuk memanusiakan manusia. Dan konstruktivisme mengkonstruksi pengalaman. Siswa menemukan sendiri kompetensinya. Sementara sibernetik sendiri merupakan aliran yang dapat berkembang sesuai dengan teknologi informasi. Jadi dalam pembelajaran menggunakan alat bantu, ini adalah sibernetik. Oke, kali ini hanya 5 soal yang kita bahas. Semoga bisa menambah wawasan bagi pejuang NIP, termasuk saya sendiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.